Sunyi suara jiwa tak pernah patah menghadap badai darah meluap. Tiket pertandingan antara ASEAN All-Star versus MU udah resmi dijual, di mana harga tertinggi adalah Rp1.500 Malaysia atau 5,7 juta rupiah, sedangkan yang paling murah adalah Rp50 Malaysia atau Rp190.000. Nah, sampai narasi ini ditulis diketahui tiket yang dirilis belum habis terjual. Tentu ini adalah sebuah kabar yang dirasa nggak umum, mengingat Manchester United adalah salah satu tim yang punya nama besar. Nah, yang bikin gokil, perkara tiket yang belum habis, pihak ASEAN kabarnya menyalahkan Indonesia. Menurut mereka, Indonesia dianggap egois karena terkesan nggak mau membantu kesuksesan acara yang diselenggarakan oleh Malaysia dan Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF itu. Sesuatu yang kemudian ditanggapi secara kalem oleh pihak Indonesia, terutama PSSI, yang memilih untuk bodo amat. Karena biar gimana pun PSSI merasa udah membantu sebisanya dengan menyumbangkan 2 pemain ke ASEAN All-Stars yaitu Asnawi dan Ferrari. Jelas ini sangat berbanding terbalik dengan pihak AFF yang berharap anggota skuad utama timnas Indonesia sekarang seperti Jesus atau minimal Rizky Ridho yang dikirim. Sebanyak 17 nama telah diumumkan secara resmi sebagai bagian dari skuad sementara ASEAN All-Stars asuhan Kim Sang-sik. Dan dari 17 nama yang ada, hanya Filipina dan Singapura yang tercatat belum merilis nama pemain mereka. Nah, dari nama-nama yang ada, tentu ada beberapa nama familiar di ASEAN yang nggak ada dalam skuad. Seperti misalnya, Chanatip Songkrasin, Raraton Bunmatan, Nguyen Tian Lin, Arif Aiman, dan lain-lain. Indonesia sendiri akhirnya secara resmi benar-benar mengirim Asnawi dan Ferrari sebagai perwakilan. Tentu saja di luar dari apapun, ini akan jadi pengalaman yang bagus buat pemain-pemain yang ada melawan tim seperti Manchester United yang reputasinya udah mendunia. Nah, bagi Malaysia sendiri selaku tuan rumah pastinya mereka ingin untung dong. Begitu juga dengan AFF, karena bagaimanapun ini adalah pertama kalinya ASEAN All-Stars berkumpul untuk melawan Manchester United. Namun kembali lagi perihal soal Indonesia yang cuma nyumbang 2 pemain dirasa menjadi titik kontroversial dan ketidakpuasan bagi panitia. Sedangkan bagi PSSI, so pasti mereka nggak mau ambil resiko dengan mengirim pemain-pemain utama timnas Indonesia yang sedang fokus menatap 2 laga sisa di round 3. Karena kocak aja, semisal ada pemain yang cedera gara-gara ikutan ajang nggak resmi gini, terus imbasnya jadi ribet buat timnas. Kalau semisal Indonesia dari awal udah dipastikan lolos atau nggak lolos, mungkin ceritanya beda. Lah ini kan probabilitasnya masih oke. Jadi ya apapun caranya, Indonesia masih punya peluang, kan gitu. Mereka bicara aku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam merekam dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa. Lebih lanjut, saat kontroversi soal pemanggilan pemain terus terjadi, pihak Malaysia diketahui udah ngumumin harga tiket bagi para fans yang ingin menonton pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Stars. Nah, untuk harga termurahnya yaitu Rp190.000, sementara yang paling mahal kabarnya adalah Rp5,7 juta. Tentu melihat ini semua, ya sebenarnya harganya masih terbilang terjangkau lah bagi para fans, terutama fans dari Manchester United yang berasal dari kawasan ASEAN. Meskipun begitu, sampai narasi ini ditulis, tiket yang udah dijual nyatanya belum habis. Bahkan menurut beberapa sumber, laga antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United tidak terlalu menarik bagi para pecinta sepak bola. Sehingga dalam beberapa hari tiket yang terjual cuma beberapa ribu aja. Tapi, saat MU berhasil melakukan remontada pas lawan Lyon kemarin, rupa-rupanya hal itu mampu memberikan dampak yang lumayan dalam penjualan tiket. Yang mana itu terbukti karena sampai saat ini tiketnya sudah terjual hingga 45.000 lembar. Kepala Eksekutif Pro Event Group, Julian Kam, yang merupakan pihak promotor yang bertanggung jawab atas acara ini, menjelaskan kalau semua itu benar adanya.
Sejauh ini responnya sangat baik, penjualan tiket hampir mencapai 45.000. Kami berharap lebih banyak penggemar yang datang untuk menyaksikan perhelatan olahraga terbesar di Malaysia pada tahun 2025. Apalagi setelah penampilan United di perempat final Liga Eropa, saya rasa para penggemar sangat antusias untuk datang berbondong-bondong. Penggemar dari ASEAN juga akan hadir, jadi segera dapatkan tiket Anda, kata Julian Kam dikutip dari Bola Sport. Harapan yang mereka kira cuma asa, namun di bawah topeng ini ada nyala. Siap merusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Yap, situasi ini sejatinya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ingat saat Indonesia mendatangkan Argentina pada 2023 lalu? Walah, dalam hitungan menit aja, langsung ludes loh. Pun begitu dengan tiap laga timnas di round 3. Pasti nggak lama setelah penjualan resmi diumumkan, langsung maknyuk habis. Dan melihat situasi yang terjadi, hal ini semakin membuktikan jika Indonesia adalah pasar terbesar dalam urusan sepak bola dan Presiden AFF pun mengakui itu sendiri. Nah, biasanya dalam kunjungan pramusim, setiap tim cuma melibatkan negara tuan rumah tanpa embel-embel dari negara lain. Namun pada tahun ini Malaysia memilih bekerja sama dengan AFF untuk mau mendatangkan Manchester United agar so pasti mendapatkan atensi dan pendapatan lebih banyak. Berhubung Indonesia adalah anggota AFF, maka mau tak mau PSSI juga harus terlibat dan PSSI udah gugur kewajiban dengan mengirim 2 pemain yaitu Asnawi dan Ferrari. Namun menurut panitia, dengan tidak adanya pemain-pemain utama tim Garuda yang merumput di Eropa, maka tensi dan keseruan pertandingan antara ASEAN All Stars melawan United pastinya akan turun. Dan alasan inilah yang membuat fans Indonesia berpikir 2 kali untuk datang langsung ke Malaysia. Ya buat apa juga gitu loh. Kalau pemain idola mereka nggak main, kan gitu. Mau lihat siapa? Onana? Halah. Maka dari itu, besar kemungkinan bisa dipastikan yang datang pasnya fans MU doang, tanpa embel-embel adanya fans timnas Indonesia. Dan faktor itulah yang diduga membuat pihak AFF kecewa. Tapi mau gimana lagi? Kalau ada apa-apa sama pemain utama timnas, apa AFF mau tanggung jawab? Kan yuk enggak kan? Lagi pula, kalau Indonesia berhasil tampil bagus di kualifikasi Piala Dunia, nama ASEAN juga otomatis bakal ikut terangkat, kan gitu. Ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan. Yap, terlepas dari apapun, dah pokoknya buat pemain timnas Indonesia fokus aja. Dengan 2 match sisa di round 3, perihal masalah lain-lain, itu pikir carry. Yang penting, bisa dapat hasil bagus untuk kemudian membawa Garuda terbang tinggi ke panggung dunia. Itu adalah skala prioritas yang nyata. Dan buat pihak panitia, sabar-sabar aja ya, kan pertandingan masih lama. Kalaupun misal tiketnya nggak habis ya udah mau gimana lagi. Tapi bisa aja kapasitas 85.000 dari Stadion Bukit Jalil full kalau MU juara Liga Eropa. Namun kalaupun enggak, ya udah nasib. So intinya semoga sukses buat panitia dan untuk semua elemen timnas Indonesia tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Entah kapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda.